Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir tentang perekat? Perekat. Iya, perekat. Benda yang menahan furnitur di rumah Anda, yang menyatukan lapisan-lapisan kayu lapis. Sebagian besar perekat super kuat itu kan, asalnya dari minyak bumi. Betul, pakai senyawa seperti fenol, formaldehida, yang kurang ramah lingkungan dan kesehatan. Nah, itu dia. Sekarang, coba bayangkan kalau kita bisa bikin perekat sekuat itu dari pohon. Dari lignin, ya, tepat. Dari salah satu material paling melimpah di planet kita setelah selulosa, lignin. Lignin itu kan lem alaminya pohon. Tapi ada satu masalah besar. Dia sangat keras kepala. Ya, lignin ini secara alami tidak mau bereaksi dengan apapun. Kayak mencoba menyambungkan dua sisi velcro yang sama-sama halus. Nggak bakal nempel. Analogi yang bagus. Nah, hari ini kita akan mengkaji sebuah riset yang Anda berikan. Riset yang mencoba membujuk si keras kepala ini. Riset ini mencari cara yang cerdas dan hijau untuk membangunkan potensi lignin. Oke, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Misi kita hari ini adalah masuk ke dalam, katakanlah, laboratorium biokimia dan memahami bagaimana para ilmuwan menggunakan enzim, Katalis biologis? katalis biologis yang dipinjam dari jamur untuk memodifikasi struktur kimia lignin secara presisi. Secara spesifik, kita akan lihat gimana proses ini bisa mengubah lignin jadi pengganti fenol yang layak. Untuk resin yang tadi saya sebutkan ya? Ya, resin fenol formaldehida. Betul, ini langkah besar menuju bioekonomi. Sumber utama kita adalah makalah penelitian yang sangat mendalam dari jurnal Holzforschung oleh Mia Wang dan rekan-rekannya. Oke, jadi kita akan menjelajahi alkimia modern di sini, mengubah kayu jadi lem. Peta jalan kita cukup jelas ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan si tokoh utama, lignin, dan kenapa dia begitu tidak reaktif. Penting itu. Kedua, kita bahas strategi para ilmuwan, konsep demetilasi pakai enzim ajaib bernama lakase. Ketiga, kita lihat hasil pertandingannya, kombinasi mana yang paling efektif. Nah, di sini ada bagian yang sangat menarik. Ada plot twist-nya kan? Sebuah reaksi tak terduga, semacam tarik-menarik antara pemecahan dan penyatuan molekul lignin. Terakhir, tentu saja, kita simpulkan, jadi, apa artinya semua ini? Siap. Mari kita mulai dari dasar. Lignin ini kan polimer aromatik yang, luar biasa kompleks. Anggap saja seperti jaring pengaman 3 dimensi di dalam tanaman. Yang memberinya kekakuan dan melindunginya. Betul. Nah, untuk bikin perekat, Anda butuh molekul kayak fenol yang punya situs reaktif kosong. Saya suka membayangkannya seperti slot parkir yang tersedia di sebuah molekul. Tempat molekul lain, formaldehida misalnya, bisa masuk dan parkir untuk membentuk ikatan kuat. Persis. Analogi slot parkir itu sangat tepat. Dan disinilah letak masalah utama lignin. Banyak sekali slot parkir di molekul lignin itu sudah terisi. Oh, jadi sudah ada yang parkir di sana? Sudah ada yang parkir. Dan parkirnya permanen. Struktur lignin ini kan terdiri dari unit-unit H, G, dan S. Nah, di unit G dan S ada gugus kimia yang disebut gugus metoksi, minus OCH3. Oke. Gugus inilah yang bertindak seperti mobil yang sudah parkir di slot reaktif itu. Lignin yang dipakai di studi ini, lignin kraft kayu munak, itu sebagian besar isinya unit G. Artinya, slot parkir kosongnya jauh lebih sedikit dibanding fenol murni. Makanya reaktivitasnya sangat-sangat rendah. Jadi intinya alam memang sengaja merancang lignin supaya tidak mudah terurai. Dan sekarang kita mencoba memaksanya melakukan hal sebaliknya. Sebuah tantangan ya. Tantangan besar. Lantas gimana para peneliti ini mencoba mengusir mobil-mobil yang parkir sembarangan itu? Disinilah ide utamanya muncul. Demetilasi. Demetilasi. Melepaskan gugus metil gitu ya? Tepat. Melepaskan gugus metoksi yang menghalangi tadi. Dengan begitu, mereka berharap bisa menciptakan slot parkir baru yang kosong dan siap bereaksi. Bisa pakai kimia keras kan? Tapi itu. Bisa, tapi boros energi dan tidak ramah lingkungan. Makanya mereka beralih ke alam itu sendiri. Mereka mencari inspirasi dari organisme yang kerjaannya memang mengurai lignin setiap hari. Jamur. Tepat. Mereka berpaling ke biokimia menggunakan enzim bernama lakase. Enzim ini diproduksi oleh jamur pembusuk putih yang biasa kita lihat di batang pohon tumbang. Jadi mereka meminjam alat dari jamur. Betul, tapi
Ternyata Lachesis ini kayak pekerja konstruksi yang kuat tapi lengannya pendek. Cuma bisa kerja di permukaan. Dia butuh alat bantu, semacam perpanjangan tangan. Persis. Perpanjangan tangan ini dalam dunia biokimia disebut mediator. Mediator. Itu molekul kecil yang bisa menyelinap masuk ke struktur lignin, mengambil elektron, lalu membawanya kembali ke enzim Lachesis. Dia bertindak sebagai kurir elektron. Kombinasinya disebut sistem Lachesis mediator atau LMS. Oke, jadi ada tim kerja biokimia di sini, enzim sebagai pekerja utama, dan mediator sebagai asistennya yang gesit. Dan di penelitian ini, mereka semacam mengadakan audisi, kan? Betul sekali. Mereka menyiapkan turnamen kimia. Ada 2 jenis Lachesis, L1 dan L2. Masing-masing diadu dengan 3 mediator berbeda, ABTS, HBT, dan Tempo. Jadi total ada 6 kombinasi. 6 kombinasi tim kerja yang berbeda. Masing-masing dicampur dengan lignin dan dibiarkan bereaksi selama 24 jam. Tujuannya ya untuk melihat tim mana yang paling jago mengosongkan slot parkir. Oke, mereka campurkan semuanya dan tunggu 24 jam. Sejujurnya, saya agak skeptis pakai enzim dari jamur untuk mengubah struktur kayu sekeras lignin. Ini terdengar kayak fiksi ilmiah. Benar-benar ada perubahan yang terukur. Skeptisisme Anda beralasan, tapi hasilnya ternyata sangat nyata. Bukti pertamanya cukup langsung. Mereka mendeteksi adanya pelepasan metanol. Metanol? Ya, metanol ini produk sampingan yang terbentuk hanya jika gugus metoksi berhasil dipotong. Ini bukti tak terbantahkan bahwa proses demetilasi telah terjadi. Wow, oke. Itu bukti kualitatifnya. Ada asap, berarti ada api. Tapi seberapa besar apinya? Nah, disinilah teknologi canggih berperan. Mereka pakai NMR kuantitatif untuk menghitung. Hasilnya signifikan. Lignin awal punya rasio gugus metoksi per cincin aromatik 0,94. Hampir 1:1. Betul. Setelah perlakuan, rasionya anjlok. Paling rendah sampai 0,55. Setengahnya. Hampir separuh gugus metoksi penghalang berhasil dihilangkan. Betul. Ini bukan perubahan kecil. Ini renovasi besar-besaran di level molekuler. Luar biasa. Jadi, tim mana yang menang turnamen ini? Tim yang terbukti paling efektif itu adalah L1 ABTS, L1 Tempo, dan L2 HBT. Ketiga kombinasi ini performanya paling top. Oke, ini sebuah keberhasilan besar. Misi tercapai. Tapi, saya merasa ini terlalu mulus. Biasanya dalam penelitian ada kendala, sesuatu yang aneh. Di sini ada. Saya ingat di sumbernya ada kejanggalan. Anda sangat jeli. Disinilah ceritanya jadi jauh lebih menarik. Ada sebuah misteri kecil. Misteri. Secara teori, ketika gugus metoksi dihilangkan, struktur yang seharusnya terbentuk adalah katekol. Katekol ini punya 2 gugus hidroksil yang sangat reaktif, slot parkir yang sempurna. Tapi Anehnya, setelah dianalisis, mereka tidak menemukan jejak katekol sama sekali. 0. hilang begitu saja. Kemana perginya? Tepat, ini memunculkan pertanyaan penting. Ingat, lingkungan reaksi LMS ini sangat oksidatif, sangat panas secara kimiawi. Oke. Katekol yang baru terbentuk itu ibarat sepotong mentega di wajan panas. Dia nggak akan bertahan lama. Saking reaktifnya, dia langsung teroksidasi lebih lanjut jadi struktur lain yang disebut quinon. Haha, jadi misterinya terpecahkan. Katekolnya tidak hilang, tapi langsung gosong jadi quinon. Kalau begitu, mereka pasti menemukan banyak sekali quinon, kan? Seharusnya begitu, tapi disinilah misterinya makin dalam. Mereka juga tidak menemukan banyak quinon. Loh? Ternyata, quinon ini bahkan lebih reaktif lagi. Mereka seperti kepingan Lego dengan magnet super kuat. Begitu terbentuk, mereka langsung cari quinon lain dan saling menempel. Memulai polimerisasi? Tepat, proses berantai yang disebut polimerisasi. Dalam waktu 24 jam yang panjang itu, ada banyak sekali kesempatan bagi quinon-quinon ini untuk saling menyatu, membentuk molekul raksasa. Jadi, ini dia plot twist-nya. Mereka berangkat dengan misi sederhana, kosongkan slot parkir. Tapi tanpa sadar, mereka melepaskan 2 kekuatan yang saling bertentangan. Betul sekali. Di satu sisi, mereka berhasil membuat lignin lebih reaktif. Di sisi lain, reaksi yang sama justru membuat lignin menggumpal jadi monster molekuler. Ini pertarungan kimiawi ya? Pertarungan kimiawi adalah istilah yang sempurna. Apa yang menarik di sini adalah adanya tarik-menarik molekuleris. Di satu kubu,
terjadi polimerisasi besar-besaran. Seberapa besar? Mereka pakai teknik analisis SEC untuk mengukur massa molekul. Lignin awal itu sekitar 3.800 Dalton. Setelah diberi perlakuan dengan tim LABTS, tim terkuat mereka, massa molekulnya meroket. Tunggu, maaf, saya potong. Berapa? Massa molekulnya meroket hingga 115.000 Dalton. 115.000. Dari 3.800. Itu gila. Itu peningkatan 30 kali lipat. Ini seperti molekulnya minum steroid. Hahaha, betul. Ini terjadi karena sistem L1-ABTS ini sangat kuat dan tidak pandang bulu. Dia menciptakan lebih banyak lagi Lego magnetik yang saling menempel dengan cepat. Tapi, di saat yang bersamaan, Ada proses lain lagi. ya, di sisi lain terjadi depolimerisasi. Analisis lain yang lebih canggih, 2D NMR, menunjukkan bahwa sistem LMS yang sama juga secara aktif memutus beberapa ikatan internal di dalam lignin. Ikatan beta O4 kan? Betul, ikatan itu bisa kita bayangkan sebagai rantai yang menyambungkan unit-unit lignin. Nah, sinyal untuk ikatan ini berkurang drastis, bahkan hilang sama sekali pada sampel L1-ABTS. Pemutusan ini seharusnya justru menurunkan massa molekul. Ini benar-benar membingungkan. Jadi, sistem yang sama membangun molekul raksasa dengan menempelkan quinon sekaligus memotong-motong rantai asli lignin. Itu kan kontradiktif. Persis, seperti membangun menara Lego sambil terus mencopoti balok dari fondasinya. Sebuah kekacauan yang terkendali di level molekuler. Kacau sekaligus menakjubkan. Dan dalam kasus L1-ABTS, jelas sekali bahwa proses polimerisasi, proses membangunnya, menang telak. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mungkin mau pakai lignin ini? Kalau tujuannya bikin perekat, kombinasi mana yang sebenarnya terbaik? Kalau L1-ABTS itu yang paling heboh, berarti itu bukan pilihan terbaik dong. Pertanyaan Anda sangat tepat, dan ini membawa kita ke inti dari kebijaksanaan ilmiah. Yang paling kuat belum tentu yang terbaik. Kombinasi L1-ABTS meskipun paling efektif dalam demetilasi, ternyata menghasilkan polimerisasi yang berlebihan. Bayangkan Anda mau bikin adonan kue, tapi hasilnya malah gumpalan karet keras. Yang tidak bisa diapa-apakan. Betul, molekul yang sangat besar dan menggumpal ini justru bisa menghambat reaktivitasnya di tahap selanjutnya. Bukti nyatanya, sampel hasil L1-ABTS menjadi sangat sulit larut untuk dianalisis. Itu pertanda buruk. Sulit larut? Jadi pada dasarnya mereka berhasil membuat lignin lebih reaktif, tapi hasilnya malah jadi gumpalan yang tidak bisa dipakai. Bukan kegagalan, tapi sebuah pelajaran penting tentang keseimbangan. Tujuannya bukan demetilasi maksimal, tapi demetilasi yang efisien tanpa polimerisasi berlebihan. Mencari titik optimal. Tepat. Berdasarkan temuan ini, kesimpulan penelitiannya adalah bahwa kombinasi L1-TEMPO dan L2-HBT adalah juara yang sesungguhnya. Oh, justru yang lain? Ya, keduanya berhasil mencapai tingkat demetilasi yang tinggi, setara L1-ABTS, tapi tanpa menyebabkan peningkatan massa molekul yang se-ekstrem itu. Mereka adalah alat yang kuat sekaligus presisi. Jadi, setelah kita menelusuri proses yang rumit dan penuh kejutan ini, kita telah melihat bagaimana sistem enzim mediator dari jamur bisa memodifikasi lignin. Kunci utamanya adalah demetilasi atau mengosongkan slot parkir itu ya. Betul, agar siap bereaksi dan menjadi bahan perekat yang ramah lingkungan. Namun, kita juga belajar bahwa proses ini tidak sesederhana itu. Jauh dari sederhana. Ini seperti menarik satu benang dan seluruh rajutan ikut bergerak. Ia memicu serangkaian reaksi berantai. Demetilasi menciptakan katekol, yang menjadi quinon, yang lalu berpolimerisasi, sementara ikatan lain dipecah. Ya, jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tantangan sebenarnya dalam biorefinery bukan hanya tentang memulai reaksi, tapi mengendalikannya. Mengendalikan tarik-menarik itu. Antara reaktivitas yang meningkat dan polimerisasi yang berlebihan. Tepat sekali. Dan dari penelitian ini, LAP-TEMPO dan L2-HBT tampaknya menawarkan keseimbangan terbaik antara kekuatan dan kontrol. Ini benar-benar menarik. Kontrol lebih penting daripada kekuatan mentah. Betul. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Para penulis makalah ini berspekulasi bahwa waktu reaksi 24 jam yang mereka gunakan mungkin Terlalu lama. terlalu lama. Ya, mungkin masalahnya bukan hanya pada sistemnya, tapi pada durasinya. Waktu yang panjang inilah yang memberi banyak kesempatan bagi quinon untuk saling menempel.
dan membentuk polimer raksasa itu. Persis. Ini meninggalkan sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jika reaksi ini dihentikan jauh lebih awal, katakanlah setelah hanya 1 atau 2 jam, bisakah kita menanggap lignin pada titik reaktivitas puncaknya? Tepat setelah demetilasi terjadi, tapi sebelum polimerisasi berlebihan mengambil alih. Persis. Bagaimana jika waktu, bukan hanya jenis enzim atau mediator, bisa menjadi alat presisi ketiga untuk menyetel properti akhir dari biomaterial masa depan ini?